Perkenalkan, nama saya Yustiani, mahasiswi akuntansi 2017. Saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai likuidasi dan reorganisasi korporasi. Likuidasi dan reorganisasi korporasi yaitu sebuah proses di mana perusahaan menuju likuidasi atau kebangkrutan. Tetapi sebelum dilikuidasi, masih ada upaya-upaya yang bisa dilakukan agar perusahaan tersebut tidak dilikuidasi atau disebut juga sebagai reorganisasi. Langkah-langkah apa saja yang dapat ditempuh oleh debitur maupun kreditor apabila dalam keadaan insolven? Insolven sendiri yaitu sebuah keadaan di mana debitur tidak bisa melunasi utangnya kepada kreditor atau keadaan di mana kewajiban lebih besar daripada aktiva. Adapun langkah-langkah yang dapat ditempuh yaitu langkah yang pertama, pengajuan kebangkrutan ke pengadilan kebangkrutan yang terbagi menjadi dua yaitu yang pertama, pengajuan kebangkrutan sukarela yaitu apabila pihak debitur atau perusahaan yang mengalami kebangkrutan melakukan pengajuan ke pengadilan kebangkrutan. Yang kedua, pengajuan kebangkrutan tidak sukarela yaitu apabila pihak kreditor atau pihak yang memberi pinjaman yang melakukan pengajuan ke pengadilan kebangkrutan. Langkah yang kedua, karena adanya pengaduan dari pihak debitor maupun kreditor, maka dibentuklah pihak pengadilan kebangkrutan yaitu Office of U.S. Trustee. Langkah yang ketiga, Office of U.S. Trustee ditunjuk dan melakukan penilaian kembali kepada perusahaan yang mengajukan kebangkrutan. Adapun tugas-tugas trustee yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menyelidiki masalah keuangan yang dialami debitor. Yang kedua, memberikan informasi mengenai harta debitor dan administrasinya kepada pihak yang berkepentingan. Yang ketiga, memeriksa klaim kreditor dan menolak klaim yang tidak sesuai. Yang keempat, jika diotoritaskan untuk mengoperasi bisnis debitor, trustee harus memberikan laporan periodik dan ikhtisar operasi, laporan penerimaan, dan pengeluaran serta informasi lain seperti yang ditentukan pengadilan. Yang kelima, mengajukan laporan akhir menyangkut trusteeship seperti yang diminta oleh pengadilan. Langkah 4, setelah trustee melakukan tugasnya, disinilah pihak trustee memutuskan apakah perusahaan tersebut masih bisa diselamatkan atau tidak. Kemudian, pihak debitur maupun kreditor mengambil langkah apa yang harus dilakukan sesuai dengan instruksi dari pihak trustee. Likuidasi adalah pembubaran perusahaan dan sekaligus penjualan seluruh harta perusahaan, penagihan piutang, pelunasan kewajiban, dan penyelesaian sisa harta atau utang di antara pemilik. Adapun contoh kasus likuidasi yang pernah terjadi ialah PT Sariwangi Agricultural Estate Agency dan PT Maskapai Perkebunan Indoor Sumber Wadung. Perusahaan T ini bangkrut akibat terlilit utang senilai 1,5 triliun kepada sejumlah bank. Perusahaan ini tidak bisa membayar utang karena gagal saat berinvestasi untuk meningkatkan produksi perkebunan, di mana mereka mengeluarkan sejumlah uang yang sangat besar untuk mengembangkan teknologi air, tetapi hasilnya tidak sesuai harapan, sehingga PT Sariwangi tidak pernah membayar cicilan dan tidak pernah hadir di persidangan, sedangkan PT Maskapai Perkebunan menghadiri persidangan, akan tetapi melanggar perjanjian karena telat membayar cicilan setahun lebih. Akibatnya, pembayaran cicilan utang macet dan sejumlah bank mengajukan tagihan, namun tidak mampu untuk dibayar oleh kedua perusahaan ini. Reorganisasi adalah upaya-upaya yang bisa dilakukan agar perusahaan tidak dilikuidasi. Adapun contoh kasus reorganisasi yang pernah terjadi ialah salah satu perusahaan mobil ternama buatan Amerika yaitu General Motors yang pernah mengalami masa sulit dan mengalami kebangkrutan setelah terkena imbas dari krisis keuangan yang melanda Amerika. Perusahaan ini mengalami kebangkrutan selama kurang lebih 16 bulan, sehingga membuat General Motors mengajukan perlindungan kebangkrutan dengan dibantu oleh pemerintah,
sehingga mendapat bantuan finansial dan menggunakan strategi bisnis dengan menjual seluruh aset dan mengubah nama perusahaan untuk kembali memulihkan perusahaan tersebut, sehingga akhirnya mampu kembali menuju bursa saham terbesar di Wall Street. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.